Siapa yang berakhir hari ini? Alasannya? Dua orang yang berakhir ya, Bila dan ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alasannya kenapa bisa senang? Oh ya, jadi mendapatkan pengetahuan yang baru. Ya, jadi hari ini kita kembali lagi bertemu untuk mata pelajaran PS. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu dengan nyanyian lagu nasional. Jadi silakan kalian semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional yaitu Aiko. Ya, jadi pada masa lalu para pejuang itu memperoleh kemerdekaan itu dengan menggunakan jiwa, mengorbankan jiwa, raga dan tenaga. Kita sekarang sebagai penerusnya tidak harus lagi melakukan hal yang sama, tidak harus lagi berperang, mengangkat senjata, mengorbankan jiwa dan raga. Tetapi tugas kita hanya cukup mengisi kemerdekaan. Sebagai seorang pelajar, bagaimana cara mengisi kemerdekaannya? Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Nah, jadi bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan adalah dengan cara belajar sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, ya. Jadi sebelum kita masuk di materi, agar supaya belajar kita berlangsung dengan tertib, kita buat dulu kesepakatan kelas. Nah, jadi di sini ada beberapa poin kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menghormati guru dan teman. Yang kedua, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Yang ketiga, tidak makan di kelas
bebas kecuali untuk kondisi khusus. Misalnya dia sedang sakit maka diperbolehkan untuk makan. Tidak tidur selama proses pengobatan. Kemudian yang terakhir adalah menjaga ketertiban selama proses pengobatan. Tidak ada yang tidur, tidak ada yang saling ganggu dan sebagainya. Oke, bisa disepakati kesepakatan ini? Nah, sekarang lalu punya pertanyaan. Kalau kalian lapar atau haus, apa yang kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Kalau lapar atau haus, apa yang kalian lakukan? Makan dan minum. Jadi kalau orang lapar atau haus, maka dia harus makan dan minum. Apa yang terjadi kalau kamu tidak memenuhi kebutuhan tersebut? Sakit perut. Jadi yang terjadi misalnya kalau kalian tidak kalian tidak makan, tapi harus minum, maka yang terjadi adalah sakit. Misalnya sakit perut, sakit di bagian pencernaan. Artinya kalau kalian tidak memenuhi kebutuhan tersebut, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup kalian. Maka materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kebutuhan hidup manusia. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, capaian pembelajaran. Jadi peserta ini mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan pembelajaran: menjelaskan definisi kebutuhan, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Lalu tujuan pembelajaran, peserta ini diharapkan mampu menjelaskan definisi kebutuhan. Jadi nanti setelah mempelajari bab ini atau materi ini, kalian akan mampu menjelaskan definisi tentang kebutuhan. Yang kedua diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan akan bisa mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Nah, sekarang punya pertanyaan lagi. Apa saja yang kamu butuhkan setiap hari? Dari mulai bangun tidur sampai untuk kembali apa? Makan, apalagi? Minum, mandi, apalagi? Olahraga. Yang kedua, apa saja yang kamu butuhkan untuk pergi ke sekolah setiap hari? Kamu ke sekolah, apa yang kamu butuhkan? Seragam, sepatu, atribut sekolah. Nah, ternyata banyak yang kita butuhkan dalam satu hari. Ternyata banyak yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam satu hari. Dari sini pasti akan kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya kebutuhan? Kalian hanya bertanya, apa itu kebutuhan? Nah, yang kedua, muncul kali pertanyaan, apa saja yang kebutuhan hidup manusia? Dan yang ketiga muncul kali pertanyaan, jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Nah, maka pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang kebutuhan manusia untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, yaitu apa itu kebutuhan, apa saja kebutuhan hidup manusia, mana jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Ya, sekarang pembagian kelompok. Jadi kalian sekarang sudah duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Soalnya dalam pembelajaran ini kalau di sekolah lagi kita relax, maka kita lakukan dulu namanya ice breaking.
Nah, apa yang kita hari ini? Kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Kalian tahu lagunya? Oke, kalau begitu silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Oke, apa lagunya? Oke. Ya, jadi aku akan bagikan media pembelajaran pada masing-masing kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian masing-masing kelompok. Jadi itu baca bacaannya. Nanti untuk yang kelompok 2 dan kelompok akan menggabungkan video dan slide PPT. Jadi sekarang kita unduh dulu video berikut. Kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan jika lapar dan minuman jika merasa haus. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.
Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia untuk hidup. Contoh kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder adalah perabot rumah tangga, lemari, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan emas, dan masih banyak lagi. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya yang terdiri dari kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan untuk memberi kepuasan pada badan, dan kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang dirasakan untuk jiwa manusia. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan masa sekarang seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, serta kebutuhan masa depan yang dapat dipersiapkan dari sekarang, misalnya uang tabungan yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan di masa mendatang. Macam kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat perorangan seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama atau berkelompok. Contoh kebutuhan kelompok adalah kebutuhan terhadap jalan, jembatan, sekolah, dan masih banyak lagi. Ya, jadi itu tadi awal pembelajaran. Sekarang kita lihat slide tentang kebutuhan manusia. Pengertian kedua. Jadi apa itu kebutuhan? Jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia, kebutuhan itu berasal dari kata buku yang bermakna diperlukan atau yang dibutuhkan. Sedangkan arti kebutuhan sendiri merupakan sesuatu yang dibutuhkan, dapat berupa tempat, orang, atau sumber daya yang bisa dipindahkan. Jadi kebutuhan merupakan keinginan atau seseorang yang biasa yang mengukur adanya keperluan. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud, maka akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Misalnya, seorang yang lapar dan ingin makan, ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup orang tersebut akan berpengaruh. Apakah sama antara kebutuhan dan keinginan? Sama atau tidak? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang berbeda. Jadi menurut Philip Kotler, keinginan merupakan kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Kebutuhan adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, komunitas, dan kesehatan. Sedangkan contoh keinginan adalah makanan yang enak, rumah yang mewah, mobil yang baru, handphone yang canggih, dan sebagainya. Jadi kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Sedangkan keinginan itu berdasarkan pengaruh budaya dan kepribadian. Misalnya ingin sesuatu yang mewah dan sebagainya. Selanjutnya jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Jadi kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan itu dibagi dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Maka
dengan hidupnya. Jadi kebutuhan pribadi ini juga disebut dengan kebutuhan pokok. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder termasuk dalam kebutuhan pelengkap karena kebutuhannya dipenuhi dan diusahakan sehingga kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contoh misalnya televisi, radio, buku, handphone, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Nah, misalnya contoh jam tangan yang mahal, tas yang mahal, mobil yang mewah, dan sebagainya. Ini disebut dengan kebutuhan tersier. Selanjutnya yaitu jenis kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Dibagi menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan sepanjang waktu. Apa itu kebutuhan sekarang? Artinya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Artinya kebutuhannya harus dipenuhi pada saat dibutuhkan, tidak dapat ditunda pemenuhannya. Apabila tidak dapat dipenuhi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Misalnya orang yang sakit akan membutuhkan obat atau dilakukan perawatan, maka harus segera dilakukan, tidak bisa ditunda. Saya kalau kita lagi sakit, maka harus segera minum obat atau pergi ke dokter, tidak bisa ditunda. Yang kedua, kebutuhan masih mendatang, yaitu kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan masa mendatang dapat dipersiapkan dan direncanakan mulai dari sekarang. Nah, misalnya contoh orang yang ingin naik kepada haji, misalnya, maka orang yang ingin naik ibadah haji, mereka bisa mulai menabung dari sekarang. Atau misalnya kalian ingin punya keinginan ingin beli motor, maka mulai dari sekarang bisa menabung. Itu yang disebut dengan kebutuhan masa mendatang. Selanjutnya itu kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Misalnya contoh terjadi kebakaran. Misalnya apabila terjadi kebakaran, maka itu harus segera ditangani. Misalnya harus dibarangkan nantinya, tidak bisa ditunda nanti besok. Jadi kan sebenarnya kebetulan bisa, atau misalnya kita terkena kecelakaan tidak sengaja, misalnya jatuh dari sepeda, maka harus segera diobati atau dirawat. Tidak bisa menunda minggu depan kalau merawat, nanti lukanya jadi infeksi dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan sepanjang waktu. Merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tidak membutuhkannya lagi. Artinya kebutuhan yang akan selalu kita butuhkan setiap hari sepanjang hidup sampai kita tidak membutuhkannya lagi. Jadi contoh apa? Untuk bukan setiap hari. Maka minum, mati, olahraga. Nah, jadi itu merupakan kebutuhan yang kita butuhkan sepanjang ayat selama kita masih hidup. Itu maksudnya kebutuhan sepanjang waktu. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menjadi dua. Dan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Kalau kebutuhan jasmani berarti kebutuhan dengan olahraga dengan atau tubuh. Kalau jasmani berarti dia kebutuhan dengan tubuh. Kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang dominan kebutuhannya memberikan kepuasan kepada badan, tubuh atau jasmani. Misalnya contohnya seperti tadi olahraga. Yang kedua, kebutuhan
Kami merupakan kebutuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada kami atau hati seseorang. Misalnya, contohnya rekreasi, setelah bekerja keras, atau mengikuti kajian rohani ini, atau yang biasanya kita lakukan waktu itu merupakan kebutuhan rohani. Karena yang hanya adalah kepuasan hati, kepuasan jiwa. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjek. Jadi bagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan itu merupakan kebutuhannya dan kebutuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Nah, misalnya contoh makanan. Makanan masing-masing orang yang memakai untuk kebutuhan dirinya sendiri. Misalnya pakaian untuk kebutuhan masing-masing, karena masing-masing orang punya selera masing-masing. Misalnya ada yang orang yang suka pakai kaos, ada yang suka pakai meja. Itu yang sebenarnya kebutuhan individu, kebutuhan memenuhi kebutuhan masing-masing pribadi. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok, merupakan kebutuhan yang kepuasan dan kebutuhan dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat. Artinya dirasakan rame-rame atau dirasakan oleh kelompok besar. Misalnya contoh jalan. Nah, jalan, karena jalan itu dipakai oleh seluruh masyarakat, bukan hanya satu orang. Maka itu adalah kebutuhan kelompok. Atau misalnya jembatan, sama jembatan, rumah ibadah misalnya, itu digunakan oleh banyak orang yang disebut dengan kebutuhan kelompok. Nah, sekarang Pak Guru akan melakukan LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Oke, jadi yang diharapkan kalian itu adalah lembaga kerja peserta didik. Nah, jadi di sini ada petunjuk kerja. Jadi karena kalian dalam kelompok dengan gaya belajar yang berbeda, maka ada lembaga LKPD yang dengan petunjuk kerja yang berbeda-beda. Kalau penjelasannya kelompok satu, coba diperhatikan kelompok satu. Nah, jadi tugasnya yaitu membuat laporan tertulis sederhana hasil diskusi materi kebutuhan hidup manusia. Jadi kalian akan membuat laporan tertulis sederhana tentang materi yang sudah kita pelajari, yaitu kebutuhan hidup manusia. Untuk yang kelompok dua, jadi yang kelompok dua itu tugas kalian adalah membuat tentang konsep tentang materi kebutuhan hidup manusia. Untuk kelompok tiga adalah mempresentasikan hasil diskusi kamu tentang materi kebutuhan hidup manusia dengan teknik storytelling atau dengan teknik bercerita. Sudah paham menurutnya? Kemudian kelompok empat, kelompok ketiga pekerjaannya, dan kelompok empat itu juga saya telah membuat infografis sederhana tentang kebutuhan hidup sehari-hari dan klasifikasinya. Bisa pahami? Ada yang ingin bertanya? Ya.
Kalau tidak ada yang bertanya, maka silakan kerjakan. Silakan kalian keluarkan alat dan bahan yang sudah berurusan pada pertemuan ini. Keluarkan seluruh alat dan bahan untuk mengerjakan yang sudah. Nah, kemudian perlu kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan tugas ini. Oke, silakan didiskusikan nanti kerjakan masing-masing. Silakan. Oke, silakan kerjakan dengan kalian. Referensi boleh pakai jaringan internet dari referensi. Oke, silakan kerja. Oke, silakan.
Sorry po ako normal yun. Liman kasi po. Pas naman. Gusto para pa ito na rin. Oke ya? Ya, jadi yang ketiga, presentasi ini Oke, silakan maju kelompok kedua. Oke, dari kelas kelompok kedua. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua yang membuat saya bersama ini akan menunjukkan hasil ini adalah konsep yang kedua lagi membuat itu satu tujuan berdasarkan kecenderungan dua tujuan berdasarkan waktu hubungan tiga tujuan berdasarkan jimat tujuan berdasarkan kredit. Tujuan berdasarkan kredit yaitu tujuan bilet, dan tujuan kredit. Dan kebutuhan sepanjang waktu.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Kementerian Keguruan Indonesia. Apa sih keguruan? Berdasarkan Forum Bahasa Indonesia, keguruan berasal dari bentuk yang bermakna yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Sedangkan arti kata keguruan sendiri merupakan sesuatu yang dibutuhkan tempat berupa tempat, orang, atau yang berbeda dan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan bidang tiga. Kebutuhan berdasarkan bidang kepentingan dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan jiwa, kebutuhan benda, dan kebutuhan finansial. Dan menurut saya dijelaskan yaitu kebutuhan tiga. Kebutuhan privat merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia apabila tidak terpenuhi atau kondisinya ditambahkan akan mempengaruhi terhadap kemampuannya. Kebutuhan contoh kebutuhan primer yaitu makanan, pakaian, dan tinggal. Untuk kebutuhan sekunder dan tersier akan menjalankan karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Apabila kebutuhan sekunder belum bisa terpenuhi, maka diharapkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Berdasarkan ini, kebutuhan ini termasuk kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya teknologi, beras, bebas, atau mobil mewah untuk meningkatkan status sosialnya. Contohnya jam, tas, mobil, dan lain-lain. Untuk kebutuhan berdasarkan jadi untuk kebutuhan berdasarkan waktu kebutuhan kebutuhan terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan yaitu ada kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Selanjutnya akan dijelaskan
Oke, selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh kelompok 4. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang ada kebutuhan dan klasifikasi data kebutuhan masyarakat, yaitu ada lingkungan, makanan, pakaian, belajar, sholat, main game, main bola, olahraga, tidur, obat, sabun mandi, dan skincare. Mereka kebutuhan berdasarkan tingkat efektif. Pada kebutuhan primer adalah berdasarkan yaitu adalah makanan, minuman, pakaian, dan juga kebutuhan sekunder. Ini ada dua macam yaitu adalah handphone, sabun mandi, toilet, dan ada kebutuhan lifestyle, ada skincare dan sebenarnya ini. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu, apa itu kebutuhan? Dua, apa saja kebutuhan hidup manusia? Tiga, definisi kebutuhan hidup manusia. Sebenarnya, kebutuhan manusia sangat dapat dimanfaatkan yang baik. Mereka membersihkan diri sendiri. Jadi itu meningkatkan kualitas hidup manusia. Saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari close to close. Oke, ya jadi seluruh kelompok sudah melakukan presentasi penyajian dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Jadi sekarang Pak Guru membuka sesi pertanyaan bagi masing-masing kelompok. Siapa yang belum paham tentang materi yang sudah terjadi, boleh mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, silakan. Dari kelompok? Pak, ini bertanya kepada kelompok? Oke, silakan. Pak. Oke, silakan kelompok. Ini sekarang kelompok memberikan kata-kata. Oke, bagaimana cara dari kelompok apa bisa dibilang? Oke, dari kelompok. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Apa yang kita pelajari? Oke, kalau sudah paham materi yang kita pelajari, maka baiklah
materi hubungan manusia. Ada yang bisa bantu untuk juga? Oke, silakan dibahas. yang menunjuk adanya pembunuhan, ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terurus akan berpengaruh terhadap kehidupan. Ya, aplaus dulu. Oke, silakan begini. Ya, jadi itu merupakan kesimpulan adalah mempelajari dari materi. Sekarang kita masuki refleksi. Lalu ada temukan keluar refleksi. Jadi ini merupakan keluar refleksi pembelajaran bagi murid. Jadi silakan kalian isikan keluar refleksi. Jangan lupa tulis identitas namanya kelas. Jadi untuk kasih waktu ditemani dengan mengisi refleksi.
mempelajari materi tentang hubungan hidup manusia. Jadi sekarang Bapak Guru menanyakan apa yang kalian rasakan selama mempelajari dalam proses pelajaran hidup hubungan hidup manusia. Apa yang kalian rasakan? Ada lagi? Menyenangkan. Oke, ya jadi kita sudah mempelajari tentang materi hubungan hidup manusia. Tentunya bisa jadi bahwa kebutuhan kita sebagai seorang perusahaan banyak. Dan ini pun membutuhkan beragam usaha. Nah, jadi sebagai akhir dari proses pembelajaran kita adalah sebuah kalimat motivasi. Ya, jadi dengan memahami berbagai macam kebutuhan manusia secara umum, kita dapat hidup lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ingatlah, setiap orang memiliki kesempatan yang sama mengenai kesuksesan. Jangan pernah menyerah, berusaha dan terus belajar. Sekali lagi berdoa untuk kita. Nah, jadi kita proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ayub. Silakan. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi seluruh siswa yang sudah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Jadi nanti kita bertemu untuk pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.